Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Bapak merasa begini? Tubuh masih ada di rumah, tapi seolah tidak dilihat lagi, tidak didengar. Anak-anak sibuk sendiri, istri diam-diam menjaga jarak, dan malam hari terasa sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada rasa hadir. Saya pernah menemui seorang pasien dari Klaten, usianya 66 tahun. Ia datang hanya untuk periksa tekanan darah, tapi tiba-tiba berkata lirih, "Dok, saya merasa sudah tidak hidup. Saya cuma ada." Kalimat itu tidak saya lupa sampai hari ini. Dan mungkin tanpa disadari, banyak pria di atas usia 60 juga merasakan hal serupa. Merasa kehilangan sesuatu. Bukan kekuatan otot, bukan penghasilan, tapi rasa hidup. Dulu semangat menyala saat bangun pagi, sekarang malah ingin cepat tidur. Dulu percaya diri saat berdiri di depan keluarga, sekarang lebih suka diam di balik meja makan. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada cara untuk memulihkan itu semua? Tanpa obat, tanpa operasi, dan tanpa harus menceritakannya kepada siapapun. Hanya dengan 15 menit setiap malam, Bapak bisa mulai menyalakan kembali bagian tubuh yang selama ini tertidur. Bukan sulap, bukan mimpi. Ini adalah ilmu yang lama dilupakan. Dan malam ini saya ingin membimbing Bapak untuk memulainya kembali. Karena tubuh Bapak belum selesai. Dan rasa hidup itu belum hilang. Hanya sedang menunggu untuk dipanggil pulang. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun, saya mendampingi para pria usia lanjut di berbagai kota. Dari Jogja hingga Makassar. Dari pasien yang duduk murung di sudut ruang praktik, hingga mereka yang datang hanya ingin berbagi isi hati karena tak tahu harus mulai dari mana. Semakin saya mendengar, semakin saya belajar bahwa masalah yang sering dialami pria usia 60 ke atas bukan soal organ tubuh, bukan pula sekadar penyakit. Yang seringkali hilang lebih dulu bukan kemampuan, tapi rasa percaya diri, rasa terhubung, dan rasa pantas untuk dicintai kembali. Banyak yang datang dengan hasil laboratorium baik-baik saja, tapi tatapan mereka kosong. Ada yang berkata, "Saya tidak punya keluhan, Dok. Tapi saya juga tidak tahu apa yang saya rasakan." Saya percaya, tubuh pria di usia berapapun masih punya kekuatan untuk sembuh. Bukan dengan obat kuat atau terapi mahal, tapi dengan satu hal yang sering kita lupakan, koneksi dengan tubuh sendiri. Dan malam ini, saya ingin mengajak Bapak untuk kembali ke tubuh itu. Dengan cara yang lembut, sederhana, dan bermakna. Bayangkan sejenak, bagaimana jika Bapak bisa kembali menatap mata pasangan dengan senyum percaya diri? Bagaimana jika tubuh yang selama ini terasa berat dan jauh, perlahan mulai terasa akrab kembali? Saya tidak menjanjikan keajaiban, tapi saya ingin mengajak Bapak memulai langkah kecil yang diam-diam telah mengubah hidup banyak pria seusia Bapak. Langkah itu tidak perlu biaya besar, tidak perlu pengakuan dari siapapun. Cukup satu keputusan kecil, meluangkan waktu 15 menit setiap malam untuk hadir dalam tubuh sendiri. Saya teringat seorang pasien dari Magelang, Pak Wahyudi, usianya 68 tahun. Ia datang hanya karena sulit tidur, tapi di balik keluhan itu tersembunyi rasa lelah yang panjang. Setelah beberapa minggu menjalani rutinitas malam yang sederhana, ia berkata, "Saya merasa tubuh saya mulai menyapa saya kembali." Dan itu pula yang saya harapkan untuk Bapak, bukan menjadi muda kembali, tapi menjadi lebih utuh. Menjadi pria yang kembali merasa hidup, bukan karena dunia berubah, tapi karena ia memutuskan untuk hadir sepenuhnya. Jika ibu mendengarkan ini bersama suami, atau mungkin anak sedang menonton untuk ayahnya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Banyak pria tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan, atau bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang terluka. Yang mereka butuhkan bukanlah nasihat panjang, bukan juga penilaian, tapi pelukan, pengertian, dan ruang untuk merasa bahwa mereka tetap berharga. Kehadiran ibu, bahkan dalam diam, bisa menjadi awal dari penyembuhan itu. Di ruang praktik saya, tidak terhitung berapa banyak pria berusia 60-an datang dengan raut wajah yang sama. Lelah, tapi tidak tahu lelahnya di mana. Ada yang mengeluh sering terbangun malam, ada yang bilang tidak bergairah lagi, bahkan ada yang tidak merasa apa-apa. Dan justru itu yang paling berat. Sebagian dari mereka mengira bahwa semua ini adalah bagian dari usia, bahwa hilangnya gairah, keintiman, dan rasa percaya diri adalah takdir setelah pensiun. Tapi kenyataannya, yang rusak bukan tubuh mereka, melainkan hubungan mereka dengan tubuh itu sendiri. Selama bertahun-tahun, tubuh menyimpan stres, menahan beban, dan perlahan kehilangan respons. Sirkulasi darah mulai melambat. Saraf-saraf yang dulu peka terhadap sentuhan, kini mati rasa. Dan yang paling diam-diam berbahaya, hormon stres bernama kortisol tetap tinggi, membuat tubuh hidup dalam mode siaga.
Ketika tubuh selalu merasa harus waspada, ia tidak bisa tenang, tidak bisa pulih, tidak bisa menikmati. Inilah yang membuat banyak pria tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa rileks, bahkan sulit tersenyum tulus meskipun tidak sedang sakit. Saya ingin Bapak tahu, ini bukan kesalahan Bapak. Ini adalah akibat dari kehidupan yang berjalan terus-menerus tanpa jeda. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa dibalik. Yang dibutuhkan bukan obat keras, bukan terapi yang mahal, tapi cara sederhana untuk membuat tubuh merasa tenang kembali. Dan saat merasa aman, ia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Banyak pria usia lanjut mencoba menutupi rasa kosong dengan rutinitas yang seolah menenangkan. Duduk berjam-jam menonton televisi, tidur cepat agar tidak merasa hampa, atau sibuk mengurus hal lain agar tidak perlu memikirkan tubuh sendiri. Tapi tubuh itu tetap diam di sana, menunggu disentuh, didengar, diingat kembali. Kadang-kadang kita tidak perlu memperbaiki semuanya sekaligus. Cukup satu langkah kecil yang kita ulangi dengan setia, malam demi malam. Kapan terakhir kali Bapak menyentuh tubuh sendiri bukan karena rasa sakit, tapi karena ingin merawatnya? Pertanyaan ini sederhana, tapi tak sedikit yang terdiam saat saya tanyakan. Selama puluhan tahun, tubuh kita bekerja keras. Mengangkat, menahan, memikul banyak hal yang tak terlihat. Namun, jarang sekali kita mengirim sinyal bahwa ia aman, bahwa ia boleh beristirahat. Padahal itulah kunci pemulihan sejati. Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri, asal diberi kesempatan. Dan salah satu cara paling alami adalah melalui sentuhan yang lembut dan penuh kesadaran. Ketika Bapak menyentuh bagian tertentu dari tubuh dengan pelan dan konsisten, otak akan menangkap sinyal. Saya aman. Tidak ada ancaman. Saat itu sistem saraf beralih dari mode siaga menjadi mode penyembuhan. Tubuh mulai menghasilkan zat alami yang membuka pembuluh darah, memperlancar aliran, dan memberi nutrisi ke tempat-tempat yang selama ini kering dan hampa. Saya sering mengibaratkan ini seperti saluran air yang lama tak dibersihkan. Bukan rusak, hanya tersumbat. Dan dengan sentuhan yang tepat, saluran itu bisa dibuka kembali, tanpa harus dibongkar. Tubuh Bapak tidak pernah berhenti mencoba pulih. Ia hanya butuh satu hal, sinyal bahwa kini saatnya untuk sembuh. Saya ingin menceritakan satu kisah yang selalu membekas di hati saya. Pak Joyo, seorang pensiunan guru dari Blitar, datang ke klinik saya dalam keadaan yang sangat pendiam. Usianya 65 tahun, tubuhnya masih tampak sehat, tapi suaranya lirih dan matanya kosong. Ia berkata, "Saya tidak pernah sakit, Dok, tapi saya juga tidak merasa hidup. Sudah 2 tahun ia dan istrinya tinggal satu rumah tanpa banyak bicara. Bukan karena bertengkar, tapi karena jarak tak terlihat sudah terlalu lama terbentuk. Setiap malam, ia tidur lebih awal bukan karena lelah, tapi karena tak tahu harus berbuat apa lagi. Saya mengajaknya mencoba rutinitas penyembuhan 15 menit ini. Ia sempat ragu, bahkan tersenyum kecil dan bilang, "Apa bisa, Dok? Tubuh ini bangun lagi." 3 minggu kemudian ia datang kembali. Kali ini tidak banyak bicara, tapi cara duduknya berbeda. Tegak, tenang, dan ada sedikit cahaya di wajahnya. Ia hanya berkata satu kalimat. Istri saya mulai menggenggam tangan saya lagi. Saya tidak menanyakan lebih jauh, karena saya tahu tubuh Pak Joyo sudah mulai menjawab dari dalam. Bukan karena pijatan semata, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia hadir kembali dalam tubuhnya sendiri. Bapak tidak perlu khawatir. Apa yang akan saya bagikan malam ini bukan latihan sulit, bukan juga sesuatu yang memalukan. Justru karena teknik ini sangat sederhana dan lembut, tubuh akan menerimanya dengan mudah, tanpa rasa canggung dan tanpa beban. Tidak semua pria terbiasa menyentuh tubuh sendiri dengan penuh perhatian. Tapi malam ini, mari kita perlakukan tubuh bukan sebagai mesin, melainkan sebagai sahabat yang sudah lama menunggu. Semuanya dimulai dengan suasana. Sebelum menyentuh tubuh, kita perlu menciptakan ruang yang aman dan tenang. Cobalah mandi air hangat sebentar, tidak usah lama. Air hangat ini membantu otot-otot rileks, membuat darah mengalir lebih lancar. Setelah itu, redupkan cahaya ruangan. Kalau Bapak suka musik, putarlah satu lagu lembut yang membuat hati tenang. Semua ini bukan sekadar suasana. Ini adalah sinyal untuk sistem saraf bahwa sekarang tubuh boleh istirahat, bahwa malam ini bukan untuk bertahan, tapi untuk menyembuhkan. Setelah suasana siap, mari mulai dengan bagian perut bawah. Letakkan kedua tangan di bawah pusar, rasakan kehangatannya. Lalu gerakan jari secara melingkar, perlahan-lahan, ke arah luar. Tidak usah cepat dan tidak perlu kuat. Lakukan sambil menarik napas dalam. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Napas seperti ini sangat membantu.
Karena setiap tarikan napas yang tenang akan memberi pesan ke otak, saya aman. Dan saat tubuh merasa aman, proses penyembuhan dimulai. Selanjutnya, arahkan tangan ke bagian dalam paha. Mulai dari dekat lutut, usap perlahan ke arah atas. Tidak perlu terlalu menekan. Cukup dengan tekanan lembut yang terasa nyaman. Gerakan ini membantu membuka kembali jalur utama aliran darah menuju panggul. Kalau Bapak menemukan bagian yang terasa kaku, tegang, atau bahkan sensitif, jangan khawatir. Itu tandanya tubuh sedang memberitahu, tolong sentuh aku di sini, aku ingin dilepaskan. Setelah itu, arahkan perhatian ke pangkal vitalitas. Gunakan jari Bapak seperti membuat lingkaran kecil, lalu gerakkan secara perlahan di sekitar pangkal organ vital. Ini bukan soal rangsangan, bukan soal malu. Ini tentang membangunkan saraf-saraf yang selama bertahun-tahun tertidur. Kadang-kadang akan muncul rasa kesemutan ringan atau hangat. Itu bukan hal aneh. Itu pertanda tubuh mulai mengenali kembali dirinya sendiri. Kemudian ada satu titik yang sering kita lupakan. Bagian kecil di antara skrotum dan anus. Namanya perineum. Disitulah banyak beban emosional tersimpan. Saat Bapak memijat lembut bagian itu, tubuh akan perlahan membuka simpul-simpul yang diam-diam menumpuk selama bertahun-tahun. Bisa jadi ada rasa sedikit nyeri atau tidak nyaman. Tapi percayalah, itu bagian dari proses pelepasan. Dan terakhir, akhiri semuanya dengan gerakan yang menenangkan. Letakkan satu tangan di dada, satu lagi di bagian bawah perut. Ambil napas dalam. Biarkan tubuh tenang. Rasakan perbedaan kecil yang mulai muncul, meskipun sangat halus. Rasa hangat, rasa ringan, atau mungkin hanya rasa hadir. Semua yang Bapak lakukan malam ini tidak butuh lebih dari 15 menit. Tapi efeknya bisa mengubah cara tubuh Bapak kembali merespons dan berbicara dari dalam. Karena setiap kali Bapak menyentuh tubuh dengan penuh perhatian, tubuh akan membalas, "Saya mendengar, saya akan pulih." Itulah awal dari vitalitas yang sesungguhnya. Bukan datang dari luar, tapi bangkit dari dalam diri Bapak sendiri. Setelah Bapak mempelajari langkah-langkah penyembuhan itu, yang paling penting bukanlah seberapa sempurna Bapak melakukannya, tapi seberapa konsisten Bapak hadir untuk tubuh sendiri, malam demi malam. Saya sering berkata kepada pasien saya, bahwa tubuh pria usia lanjut tidak membutuhkan keajaiban besar. Ia hanya butuh sinyal yang konsisten. Bahkan hanya 15 menit setiap malam, jika dilakukan dengan penuh kesadaran, bisa jauh lebih kuat daripada latihan berat yang tidak teratur. Di minggu-minggu awal, biasanya tubuh masih beradaptasi. Mungkin terasa canggung, atau bahkan terasa biasa-biasa saja. Itu wajar. Banyak pria yang saya dampingi, baru mulai merasakan perbedaan setelah beberapa hari. Ada yang tidurnya jadi lebih nyenyak. Ada yang bangun pagi dengan napas yang terasa ringan. Ada juga yang baru menyadari betapa tegangnya tubuh selama ini. Setelah akhirnya bisa rileks kembali, semakin Bapak terbiasa, tubuh pun mulai merespons dengan cara yang lebih dalam. Saya ingat ada seorang pasien berkata, "Saya merasa seperti sedang kembali membangun hubungan dengan diri saya sendiri." Dan saya percaya, itu kalimat yang sangat tepat. Rutinitas ini, kalau terus dilakukan, akan menjadi sesuatu yang Bapak tunggu setiap malam. Bukan karena hasil instan, tapi karena itu adalah waktu paling pribadi. Waktu di mana Bapak tidak perlu menjadi siapa-siapa, cukup menjadi diri sendiri dan hadir sepenuhnya. Bila dilakukan dengan setia, dalam 4 minggu ke depan, Bapak akan mulai melihat tubuh dengan cara berbeda. Bukan sebagai beban, bukan pula sebagai sesuatu yang perlahan hilang, tapi sebagai sahabat lama yang mulai menyapa kembali, pelan tapi penuh kasih. Saya masih ingat suatu sore di ruang praktik, seorang pria datang membawa hasil pemeriksaan lengkap dari rumah sakit besar. Hasilnya semua tampak normal. Gula darah baik, jantung stabil, tekanan darah pun tidak tinggi. Tapi sorot matanya kosong, dan senyum pun tak muncul meski kabar kesehatannya baik. Ia berkata, "Dok, secara medis saya sehat, tapi saya tidak merasa hidup." Itu membuat saya terdiam sejenak. Karena itulah yang sering terjadi. Angka-angka bagus tidak selalu berarti tubuh merasa utuh. Di beberapa negara seperti Jepang dan Swedia, saya pernah membaca program sederhana untuk pria lansia. Mereka diajak menyentuh tubuh sendiri setiap malam, dengan teknik yang hampir mirip dengan yang kita pelajari tadi. Tidak ada alat, tidak ada obat, hanya sentuhan pelan dan pernapasan sadar. Hasilnya, setelah rutin dilakukan selama beberapa minggu, banyak dari mereka merasa lebih ringan, lebih hangat, dan yang paling menarik, mereka merasa lebih terhubung dengan tubuh mereka sendiri. Dan bukankah itu yang paling penting? Bukan soal hasil tes laboratorium,
Tapi apakah kita sungguh-sungguh memberi perhatian pada tubuh ini? Karena saat tubuh merasa diperhatikan, ia akan mulai berbicara kembali dengan sinyal-sinyal yang mungkin sudah lama kita abaikan. Beberapa minggu lalu saya mendapat pesan dari Pak Herman, seorang duda berusia 70 tahun dari Makassar. Ia memulai rutinitas ini tanpa banyak bicara. Katanya waktu itu, "Saya tidak berharap banyak, Dok. Saya cuma ingin tidur nyenyak." Ia tidak mencari keajaiban. Yang ia harapkan hanya satu, bisa merasa tenang kembali. 6 minggu berlalu. Ia kembali menghubungi saya, kali ini dengan suara yang lebih ringan. "Ironis ya, Dok," katanya. "Saya tidak pernah menyangka dengan menyentuh tubuh saya sendiri, saya bisa merasa dihargai kembali." Kalimat itu sangat sederhana, tapi mengandung makna dalam. Karena kadang-kadang tubuh kita tidak butuh disembuhkan dengan alat yang rumit. Ia hanya butuh diingat bahwa ia masih punya arti. Dan Pak Herman, tanpa disangka, telah memulai perjalanan itu dengan satu sentuhan setiap malam. Kadang yang berubah lebih dulu bukan tubuh, tapi cara kita berdiri, cara kita memandang, cara kita mendengarkan. Saya pernah melihat sendiri bagaimana seorang pria yang dulu selalu menunduk saat masuk ruang praktik, tiba-tiba suatu hari berdiri lebih tegak. Bukan karena badannya menjadi lebih kuat, tapi karena di dalam dirinya mulai ada cahaya kecil yang menyala kembali. Perubahan seperti ini, yang muncul dari dalam dan terasa lembut, tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi orang-orang di sekitar Bapak akan merasakannya. Istri Bapak mungkin tidak langsung berkata apa-apa, tapi ia akan melihat bahwa cara Bapak menatapnya sudah berbeda. Anak-anak akan merasakan bahwa Bapak tidak lagi mudah tersinggung, bahwa senyum Bapak tidak lagi dibuat-buat. Teman-teman mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi orang-orang terdekat akan merasa lebih nyaman saat duduk di samping Bapak. Karena saat seorang pria mulai terhubung kembali dengan tubuhnya sendiri, ia juga mulai hadir lebih utuh dalam kehidupannya. Ia tidak lagi sekadar bertahan, tapi benar-benar hidup. Bukan hanya menjalani hari demi hari, tapi hadir sepenuhnya dalam setiap momen kecil, saat makan bersama, saat berbicara, bahkan saat diam. Saya percaya, tubuh tidak pernah berdusta. Ketika tubuh merasa didengar dan disentuh dengan penuh penghargaan, maka kehadiran Bapak pun akan memancarkan sesuatu yang lembut tapi kuat. Sesuatu yang tidak perlu dijelaskan, karena semua orang akan bisa merasakannya sendiri. Seringkali saya mendengar kalimat ini dari pasien. "Saya akan mulai nanti, kalau sudah punya waktu, kalau suasana hati sudah tenang, kalau saya benar-benar siap." Tapi waktu berjalan terus, dan tanpa disadari kita sudah melewati begitu banyak nanti yang tidak pernah benar-benar datang, dan tubuh kita tetap setia menunggu, tanpa keluhan, tanpa suara, hanya berharap suatu hari kita kembali menyapanya. Tubuh Bapak tidak menunggu, bahkan saat Bapak lelah, saat pikiran kacau, saat hati terasa kosong, tubuh tetap bekerja, jantung tetap berdetak, paru-paru tetap bernapas, sendi tetap menopang langkah, meskipun pelan. Tubuh tidak pernah menyerah. Ia hanya menunggu Bapak hadir kembali. Malam ini sebelum tidur, saya ingin mengajak Bapak memulai. Tidak perlu sempurna, tak harus semua langkah langsung dijalankan. Cukup satu gerakan lembut di perut bawah, satu tarikan napas perlahan, 1 detik untuk merasakan tubuh sendiri. Itu saja sudah cukup untuk memberi pesan. Saya di sini, saya hadir, saya mau merawatmu lagi. Dan percayalah, tubuh Bapak akan menjawab. Mungkin tidak langsung dengan tenaga besar, tapi dengan rasa hangat, dengan tidur yang lebih damai, dengan tarikan napas yang terasa lebih ringan saat membuka mata di pagi hari. Jangan tunggu sampai benar-benar yakin. Kadang, keberanian datang belakangan. Yang lebih dulu hadir hanyalah keputusan kecil untuk mulai. Kalau Bapak sudah menyimak sampai sejauh ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tulus. Bukan karena Bapak mendengarkan saya, tapi karena Bapak sudah memilih untuk hadir kembali dalam tubuh Bapak sendiri. Itu bukan hal kecil, itu adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Apa yang Bapak lakukan setiap malam dengan tangan sendiri dalam keheningan kamar, bukan hanya rutinitas. Itu adalah pernyataan bahwa Bapak masih layak untuk dicintai, untuk dihormati, dan untuk hidup sepenuhnya. Bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai pria yang hadir penuh hari ini. Saya percaya, dunia masih membutuhkan kehadiran Bapak. Keluarga Bapak pun ingin melihat senyum itu kembali, senyum yang dulu menyemangati rumah, yang membuat semua orang merasa aman. Tapi sebelum mereka bisa benar-benar melihat Bapak, Bapak sendiri perlu lebih dulu melihat ke dalam, menyapa diri sendiri, mengakui kehadiran yang sempat lama terlupakan. Dan perjalanan itu sudah dimulai malam ini. Bapak tidak terlambat, Bapak tidak sendirian, dan Bapak masih sangat layak untuk hidup sepenuhnya, tenang, utuh, dan benar-benar hadir.
Satu langkah kecil malam ini bisa menjadi harapan besar untuk esok hari. Kalau video ini membawa manfaat, mari kita sebarkan harapan ini bersama. Tekan tombol suka, bagikan kepada saudara, teman, atau siapapun yang mungkin sedang kehilangan semangat hidupnya. Dan kalau Bapak bersedia, tuliskan di kolom komentar. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendengar semua ini? Saya akan membaca satu persatu. Karena saya ingin Bapak tahu, Bapak tidak sedang berjalan sendiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita bisa terus melangkah bersama. Dalam perjalanan yang mungkin sunyi, tapi penuh makna. Karena hidup bukan soal menjadi muda lagi, tapi tentang menemukan keutuhan yang sempat hilang. Dan itu masih sangat mungkin selama Bapak memilih untuk hadir kembali, malam demi malam.